Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kali ini bertemu lagi dengan Ibu Sherlina. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, apa aja sih Bu contoh hewan ruminansia itu? Jadi, hewan ruminansia contohnya adalah sapi, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Nah, Bu, memamah itu memakan 2 kali. Nah, bagaimana ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, Ibu jelasin ya. Jadi, proses pencernaan ruminansia itu ketika rumput sudah dimakan dan ditelan ke dalam kerongkongan, kemudian lanjut ke perut, maka di dalam perut besar itu makanan akan disimpan terlebih dahulu. Nah, namun nanti makanan itu akan kembali lagi ke mulut untuk dilumat lagi menjadi lebih halus lagi dan nanti akan masuk lagi ke dalam perut. Nah, jadi dimakan 2 kali anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ya anak-anak. Sekarang Ibu akan membahas organ pencernaan pada sapi. Nah, organ pencernaan hewan pemamah biak seperti sapi ini memiliki 6 organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan atau bisa disebut esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, agar kalian bisa lebih memahami dan mengetahui organ pencernaan pada hewan memamah biak, Ibu akan bernyanyi nih. Nanti kalian hafalkan ya. Organ pencernaan mamah biak: 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan berakhir di anus. Nah, seperti itu lagunya. Ya, jadi mudah kan anak-anak kalau kita sambil bernyanyi. Baik, selanjutnya Bu, apakah 6 organ pencernaan itu memiliki fungsi dan bagian-bagiannya? Nah, betul sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskannya ya. Organ pencernaan hewan memamah biak yaitu sapi. Nah, di dalam mulut sapi itu terdapat gigi, lidah, dan saliva. Nah, dalam gigi sapi itu tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kalau di lidah sapi ini berguna untuk merebut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Nah, kalau di saliva itu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian nanti akan disalurkan ke dalam rongga mulut. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, hewan memamah biak ini memiliki kerongkongan yang sangat pendek, lebar, dan berdinding tipis. Kemudian ada lambung. Nah, lambung sapi ini terdiri atas 4 bagian. Oleh karena itu dikatakan memiliki 4 perut. Wah, besar sekali ya perut sapi itu. Nah, ada apa aja sih di dalam perut sapi itu? Yang pertama itu ada rumen atau perut besar. Kemudian ada retikulum atau perut jala,
ada omasum atau perut kitab dan abomasum atau perut masam. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, karena keempat bagian perut itu menjadi salah satu ciri dari hewan memamah biak. Nah, organ dari sapi selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya usus besar. Nah, usus besar merupakan tempat terbentuknya feses dari sisa-sisa makanan yang tidak diserap. Nah, selanjutnya ada anus. Nah, anus ini merupakan organ yang mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, selanjutnya, ibu akan menjelaskan bagaimana mekanisme pencernaan pada ruminansia. Nah, pencernaan dimulai dari mulut. Nah, di mulut, makanan itu dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar kemudian ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan itu disimpan sementara di rumen. Nah, kemudian masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan itu dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang kemudian akan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Nah, makanan yang sudah dimamah nantinya akan ditelan lagi, masuk ke omasum untuk digiling dan kemudian dilanjutkan ke abomasum. Nah, setelah itu akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada akhirnya makanan akan menuju ke usus besar dan bermuara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, baik, itu adalah materi mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.